أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يسر الله علينا القرآن وأعاننا على تلاوته وقربنا كل بعيد آمين يا رب العالمين الله لا إله إلا هو Allahu utawi Allah iku la ilaha ora ono pengiran kang den sembah kelawan hak iku illahu angin huwa dia illahu angin dia yaitu Allah ya. Allah adalah tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa illahu kok tidak illallah? Karena Allahnya sudah disebut. Kan disebut di pertama itu. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allahnya sudah disebut. Sama halnya kalian mengatakan dia, pasti sebelumnya menyebutkan siapa dia. Ya. Misalnya kamu ketemu dengan Zaid, Bakar, Ahmad. Saya barusan ketemu dengan Ahmad. Baru katakan dia sedang ke pasar. Tidak ada kata dia sebelum disebut siapa dia itu. Makanya disebutkan di sini Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, Dia itu isinya Allah. Jadi kalau sudah disebut Dia itu sudah berada di dalam hati siapa Dia itu. Makanya tingkatan wiritan itu pertama nyebut nama Allah, berarti baru pertama ketemu kan. Artinya masih disebut namanya, mengenalkan terhadap orang. Saya ketemu dengan Ahmad, baru orang itu oh Ahmad. Dia sekarang sedang naik sepeda misalnya. Baru kata dia itu orang mengerti bahwa dia itu adalah Ahmad. Setelah kata dia disebutkan, baru kalau sudah ketemu langsung dengan Ahmad itu, Ahmad mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu itu ke Ahmad. Mau kemana kamu? Karena ketemu langsung. Jadi susunannya Ahmad, dia, orang ketiga belum ketemu. Baru setelah ketemu sampaikan kamu mau kemana. Ahmad sendiri menjawab saya, aku. Jadi tingkatannya ada 4 ya. Ya pertama kata domir domir baris atau yang jelas zahir yaitu Ahmad ya disebutkan. Kemudian domir waib dia, kata dia, pihak ketiga. Kemudian pihak kedua yang diajak bicara kamu. Kemudian aku, diri sendiri. Nah, dalam wiritan juga seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebut tingkatan mau kenal ya. Disebut dulu, berarti belum kenal kita itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebutkan nama Allah. Kalau sudah kenal dalam hati ini nancep nama Allah sudah dia. La ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu. Kadang-kadang orang tidak menyebut la ilaha illahu sudah langsung dianya, dia, hu. Yahu, dia. Nah, dia itu kan sudah ada nama di dalam dia itu. Siapa dia itu? Sama dengan nyanyian itu. Gimana? Kata dia, gimana itu? Hanya dia. Kan dia itu ada, siapa dia itu? Ya ada di dalam hatinya sudah kata dia itu. Kamu gak mungkin mengatakan hanya dia. Siapa dia itu? Ada dalam hati kamu itu.
Oh, dia itu Fatimah, dia itu Dewi, dia itu Serigala. Kan sudah ada dalam hati itu. Baru disebut dia. Karena sudah kenal dia itu siapa itu. Tapi kan belum ketemu ke dia itu. Baru katakan kamu. Kamu mau kemana? Nah, makanya kadang-kadang diganti sudah la ilaha illahu menjadi la ilaha illa anta. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Seakan-akan ketemu langsung, sudah dialog langsung dengan Allah. Ya. Kalau kita la ilaha illa anta kan cuma di angan-angan, tapi enggak dalam hati, enggak merasakan langsung ya. Kalau ini yang merasakan kan ulama-ulama itu tingkatannya. Yang pemula baru mengatakan la ilaha illallah. Setelah menyebut nama Allah baru la ilaha illahu. Baru merasakan ketemu langsung dengan Allah, la ilaha illa anta. Engkau, hanya Engkau. Seakan-akan ketemu langsung, dialog langsung. Kalau ini yang paling tinggi sudah, nggak bisa ditiru ini, karena ada tingkatan wahdatul wujud, nanti ada ittihad lagi. Kalau ittihad itu sudah membaur ya. Jadi tidak ada kata dia selain sudah menyatu terhadap dirinya. Kalau tadi engkau adalah engkau, saya adalah saya bukan engkau bukan saya. Bagaimana engkau menjadi saya? Ya akhirnya pokoknya sudah mau membeli misalnya, sudah yang diingat dia, yang dicintai sudah kekasihnya. Misalnya mau makan, ada kue ini, ingat terhadap dia. Wah, nung seneng emas ya, nung seneng ruah, kekasihku paling seneng ini. Nah, ketemu dengan naik sepeda motor, biasanya kalau boncengan dengan kekasihku ketika naik sepeda motor ini begini, dia terus ada mobil mewah. Andai kata saya punya seperti itu, enak bersama kekasih terus yang disebut sudah. Lihat apa, kekasih terus ya. Nah itu yang disebut dengan ittihad, menyatu sudah. Apa bukan melebur ya, melebur. Kalau wahdatul wujud itu sudah tidak ada selain dia ada. Jadi sudah dianggap dirinya sudah tidak dianggap, sudah melebur sudah. Akhirnya timbul istilah aliran wahdatul wujud, meleburnya seluruh alam ini sudah tidak ada. Yang ada hanya satu, yaitu Allah sudah. Melihat apa sudah Allah sudah. Sampai melihat dirinya itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya kemudian menyebutkan aku adalah Allah. Ya, karena sudah tidak ada yang lain ini. Yang ada hanya Allah, maka aku Allah ya. Mau jawab akhirnya mengatakan ana, saya. Jadi analoginya begini, ilustrasinya begini. Kita ini ada apa enggak? Ada. Sekarang ada. Nanti kejeding sudah tidak ada. Ya. Atau sekarang ada, besok siapa tahu mati. Sekarang ada, dulu kan pernah tidak ada. Itu namanya bukan ada, tapi diadakan. Makanya disebut dengan maujud, bukan wujud. Yang disebut wujud itu hanya Allah. Sifatnya wujud, qidam, baqo. Wujud Allah itu wujud, ada. Kalau kita bukan wujud, tapi diwujudkan, disebut dengan maujud, diadakan. Sebenarnya kita itu tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Yang ada hanyalah yang ada. Siapa yang ada? Hanya yang ada ya, yaitu Allah ya. Yang ada hanya Allah. Dulu ini ya, diadakan oleh Allah. Kenapa Allah adakan? Karena Allah dulu sendiri
sampai Allah nggak tahu siapa dirinya ya. Karena sendirian ya. Allah dulu itu sendirian. Siapa saya? Ya, ingin mengenal dirinya, siapa saya ingin kenal terhadap dirinya, bahwa saya ini ada. Lalu siapa yang tahu bahwa kalau saya ini ada, kalau tidak ada yang menyaksikan bahwa saya ini ada. Ya. Saya ini orang sabar, zat yang maha sabar. Kepada siapa yang mau disabari? Akhirnya disebut dengan sobur. Tapi siapa yang memanggil sobur kalau tidak ada yang menyaksikan bahwa dirinya sabar? Saya ini pengasih, siapa yang dikasihi? Supaya ada yang dikasihi, maka diadakanlah alam ini termasuk manusia, hayawan. Allah kemudian melimpahkan kasih sayangnya kepada kita yang ada, yang diadakan ini. Supaya kita ini mengenal Allah. Akhirnya kita diwajibkan untuk menyebut nama Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asalnya seperti itu ya. Jadi Allah itu sendirian, ingin mengenalkan dirinya itu kemudian mengadakan kita. Jadi kita itu diadakan supaya mengenal Allah, supaya menyembah Allah. Yang asalnya kita itu tidak ada, diadakan. Makanya Allah itu la awalah wa la akhir. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir ya. Kalau disebutkan yang pertama karena tidak ada yang sebelumnya. Yang pertama sebelumnya sudah tidak ada yang lainnya ya. La akhirah tidak ada akhirnya. Kalau alam semesta ini ada awalnya, ada akhirnya. Dulu belum ada, kemudian diadakan. Suatu saat berakhir dengan hari kiamat. Nabi Adam pernah ada, tapi kemudian meninggal dunia, akhirnya tidak ada. Kita juga seperti itu. Dulu kita tidak ada, kemudian ada. Suatu saat tidak ada. Dengan seperti ini sebetulnya kita diajari untuk tidak bergantung kepada siapapun kecuali bergantung kepada Allah. Apalagi bergantung terhadap temannya ya. Apalagi bergantung terhadap mainan. Bergantung, misalnya bergantung terhadap mic begini. Mic mamat ya kena bingung lah. Seakan-akan mic satu-satunya yang membuat kita itu ada, berekspresi, bisa mengajar. Kalau tidak ada mic, seakan-akan tidak bisa mengajar, tidak bisa berbunyi. Ya, berarti kita bergantung terhadap mic. Ya, kalau kita menerima ada mic atau tidak, ya pokoknya sudah harus berjalan. Itu. Jadi jangan mudah bergantung terhadap orang lain. Karena sifat bergantung ini parah ya, penyakit paling parah seperti apa saja sudah. Dulu dengan mahasiswa itu, mahasiswa kan seperti itu, dari luar, ada yang dari pesantren, ada yang dari luar. Kadang-kadang walaupun dari pesantren kalau sudah membaur di luar kan ketemu cowok cewek itu, hanya ada yang pacaran, yang nggak pacaran ikut-ikutan, kayaknya malu dengan pacaran. Yang asalnya yang pacaran itu keluar, yang nggak pacaran ikut keluar, ingin menampakkan bahwa dirinya itu sama gitu. Ya. Padahal nggak pacaran gitu. Itu kan membuang energi, membuang biaya lagi. Ada teman saya pacaran, keluar sudah. Kalau misalnya dicontohkan, kalau kuliah di luar ya, misalnya di UIN, misalnya di Surabaya, di Malang, di Jember, kan anak-anak itu banyak yang kos. Ketika kos itu kan malam, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan ibu kos itu. Kadang-kadang dibatasi sampai jam berapa. Jadi kalau ada apel misalnya, yang mau keluar sama siapa, sama dia. Yang tidak pacaran itu merasa saya kan ingin juga disebut orang yang pacaran juga, hanya ikut keluar. Kalau ditanya dari mana, biasa. Padahal biasanya itu apa? Biasa mah tadi resel kan ya, biasa. Yo. Coba kalau tidak bergantung dengan orang seperti ini, kan bisa belajar, tenang. Apalah, belajar, ngaji, menambah ilmu. Ya. Kalian juga seperti di sini jangan bergantung kepada yang lain. Ini Rafki ya, Rafki
ini sudah mulai bergantung ini. Makanya kalau tidak penting-penting jangan pulang, karena setelah pulang itu ada penyakit. Sifat bergantungnya itu yang repot, mau kembali. Setelah kembali itu pun berat. Kalau sudah kadung kena penyakit ya. J, perhatikan ya. Coro noro ya, coro noro J, siapa? Raki ya. Coro noro Raki. Nah, siapa yang nyangka Raki kena penyakit seperti itu? Kalau mau kembali itu sudah paling pertama biasanya Raki itu kalau kembalian itu ingin kembali pulang sebentar. Ini kadang sudah kena penyakit ya. Pasti ada sesuatu yang disenangi. Apakah main dengan temannya, apakah HP atau lainnya, saya nggak ngerti. Informasi dari orang tuanya sudah mulai berat. Rafki itu mau kembali kemarin tuh orang tuanya bilang ke saya berat sudah. Biasanya kalau pulang itu ingin cepat kembali. Ya, kadang-kadang nggak nyampe rumahnya, misalnya pijet misalnya. Langsung kembali, nggak mau lama-lama di rumahnya itu. Nah, sekarang ini sudah kena penyakit. Nah, kalian sebelum kena penyakit ya jangan seperti itu ya. Emang kalian punya masa depan. Kalian main sekarang, apalagi cuma bergantung sama HP ya. HP itu cuma permainan sekarang. Sekarang kalian senang, tapi masa depan kalian tidak menjamin. Yang menjamin ada ilmu. Siapapun jaminan kalian itu ilmu. Itu sudah nas Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berderajat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kalau cuma beriman tak berilmu satu derajat. Tapi kalau berilmu derajat beberapa derajat. Bandingkan kalian bandingkan sudah orang-orang yang berilmu itu pasti naik derajatnya ya, karena ilmunya sudah jaminan dari Allah, bukan karena nasabnya ya. Siapapun nasabnya kalian, kalau tidak berilmu tidak akan mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung ilmunya, bukan karena keturunan kiai, keturunan habib ya. Walaupun keturunan kiai, kalau mengandalkan kiainya akhirnya gak belajar. Saya ini turunan kiai akhirnya gak belajar ini, karena yang diandalkan adalah orang tuanya, akhirnya menjadi orang bodoh. Saya ini keturunan Habib, keturunan Rasulullah, yang diandalkan adalah Rasulullah, dirinya gak belajar, gak berprestasi, akhirnya bodoh ya. Karena sudah bodoh, akhirnya pidatonya nyuruh orang-orang hormati saya keturunan Habib ya, saya keturunan Rasulullah. Seperti itu caranya. Jadi mengklaim, mengumumkan, memvonis kalau tidak hormat terhadap saya kalian tidak hormat terhadap Rasulullah. Nggak ada ajaran seperti itu ya. Itu jelas ya dalam kitab Marokil Ubudiyah, kemudian juga di beberapa hadis itu orang yang alim satu orang itu pasti lebih mulia dari orang yang tidak alim sampai 70 orang. Jangan dibalik. Kalau keturunan Rasulullah walaupun bodoh lebih utama daripada kiai yang alim sampai 70 kiai. Yang seperti itu. Habib kalau alim ya ulama, kiai kalau alim atau gus atau siapa yang alim itu warasatul anbiya, namanya ulama. Jadi yang disebutkan oleh Al-Quran adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Gak ada habaib itu, sayyid itu ya, dipanggil oleh Allah itu. Innama yakhshallaha min ibadihil habaib. Enggak ada. Al ulama, Nabi saja mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Enggak ada mengatakan al habaib warasatul anbiya. Dan istilah habib itu cuma ada di Indonesia. Itu pun karena hormatnya orang-orang Indonesia terhadap para habibnya.
Nah, kita tetap harus hormat terhadap Habib kalau itu betul-betul Habib zuriyah Rasulullah. Kalau ada Habib yang menyimpang kata-katanya, jangan ditaati, jangan diikuti. Jangan langsung menjadi pecinta kemudian mengikuti apa saja yang diucapkan ya. Kadang-kadang ada Habib pidato itu, semua yang ada di kebun binatang keluar semua. Anjing kamu, kan itu mengeluarkan yang ada di kebun binatang. Anjing, babi, curut. Pokok curut-curut. Kiai-kiai disebut dengan curut-curut. Ada pidato itu Habib itu. Mulai kapan kiai-kiai NU yang menyuruh benci terhadap habaib? Mulai kapan menyuruh tidak cinta terhadap habaib? Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Syamsul Arifin, guru-guru Kiai Khalil dulu cinta terhadap habaib. Curut-curut sekarang ini kan berarti ulama-ulama sekarang kan, kiai-kiai sekarang ini mengatakan curut-curut sekarang ini. Kok kiai-kiai disebutkan curut-curut? Ya Allah, saya ini sebagai muridnya kiai, santrinya kiai, gak terima kalau seperti itu kan. Hati-hati, mengatakan itu hati-hati ya. Banyak santri di sini, santrinya itu santri Dzurriyyah Wali Songo. Kiai itu rata-rata semuanya bisa dianggap 90% turunan Wali Songo ya. Wali Songo itu Habib. Cuma kiai gak mengatakan saya Habib ya. Keturunan Rasulullah pada bein ya. Ya mak, karena sudah membumi di Indonesia, akhirnya hidungnya nggak mancung ya, sudah membaur di Indonesia, sudah makanannya sudah lain, ya budayanya, tanah yang dipijak sudah lain. Kalau masalah keturunan Rasulullah juga para pengasuh pesantren itu, ya genggong sampai barusan Gus Alek tes DNA itu. Itu untuk memastikan, karena ada tuduhan Wali Songo gak punya keturunan katanya. Ya Habib-habib pendatang baru ini yang mengatakan seperti itu. Padahal Wali Songo kan banyak, Wali Songo itu masa gak ada yang punya keturunan yang sudah jelas sejarahnya. Wali Songo gak ada yang punya keturunan, kan mandul semua itu ya, kan gak masuk akal kan. Orang seperti itu gak usah diikuti ya. Seakan-akan kita ini dijajah ya. Dulu dijajah oleh Belanda, tapi penjajahnya kan jelas fisik ya. Sekarang ini bukan penjajah fisik, tapi agama, mengatasnamakan agama ini paling bahaya ya. Akhirnya bertengkar antara satu sama lainnya. Indonesia mau dipecah belah ya gara-gara seperti ini, mengatasnamakan agama. Gak ada ajaran agama itu menyuruh apa yang betul. Agama itu, Islam itu ingin menghilangkan suku-suku yang dulu berkasta-kasta. Dulu itu derajatnya akan berbeda ya. Ada ya, kalau dalam Hindu ada istilah Brahmana, kemudian Satria, kemudian Wisnu, terus apa lagi Sudra, terus apa lagi yang bawahnya lagi. Sudra itu sudah bawah, berkasta-kasta seperti itu. Islam itu menghilangkan seperti itu. Akhirnya oleh Allah ditegaskan, yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa, yang amalnya baik di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya ciptakan laki-laki dan perempuan, dan saya ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada Sunda, ada Batak, Ambon, dan lain sebagainya. Ada Arab, ada non-Arab. Itu memang diciptakan oleh Allah lita'arafu, saling mengenal, membaur satu sama lainnya. Tapi ditegaskan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang bersuku-suku ini, yang paling mulia, bukan yang paling tinggi derajatnya, nasabnya, atau yang menyambung kepada Kanjeng Nabi misalnya, nggak ada. Ya. Jadi untuk menjadi orang bertakwa itu harus berilmu. Ya.
Jadi dasarnya harus ilmu ya. Karena orang cuma mengatakan saya bertakwa tanpa ada dasar ilmu ya kocar kacir ya. Karena ilmu itu syarat sudah. La ilaha illahu la yajma'annakum. La yajma'anna niscaya atau yakti bakal mengumpulkan temenan, mengumpulkan tenenan atau sungguh-sungguh akan mengumpulkan. La yajma'anna yakti bakal ngumpulake temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Niscaya Dia Allah akan mengumpulkan, sungguh-sungguh akan mengumpulkan kalian. Ini taukidnya dua ya. La itu bermakna taukid ya. Niscaya, pasti. Nunnya nun taukid, la yajma'anna itu taukid juga. Niscaya sungguh-sungguh akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamati, ke hari kiamat, di hari kiamat, ila yaumil qiyamati, maring hari kiamat. Artinya kalian, kita semua ini digiring, dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat. La raiba fi, yang keadaannya hari kiamat itu la raiba, ora ono keraguan, fihi ing dalem yaumil kiamah. Pasti terjadi, tidak ada keraguan, pasti terjadi hari kiamat itu. Jadi semua kalian itu ya, kalian semua manusia ini besok akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, yang keberadaannya, terlaksananya hari kiamat itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Pasti terjadi kiamat itu ya. Sudah ada penelitiannya itu ya. Kiamat itu. Loh, maka Israfil itu sudah penentu begini sudah. Itu penelitian. Kalau sekarang kayak peresmian ya. Peresmian tinggal motong balon untuk dikeataskan, menunjukkan ke atas. Balon begitu sudah digunting sudah ke atas, itu peresmian sudah. Jadi Israfil itu sudah begini, sudah ancang-ancang ya. Tinggal perintah, memerintahkan untuk terjadinya hari kiamat. Kalau tanda-tanda banyak sekarang sudah, tanda-tanda kiamat, tapi disebut dengan kiamat sugro. Kiamat kubronya nunggu tiupan Israfil ya. Kalau kita sudah yocol ya, karena malaikat Israfil itu dari dulu sudah ya, dari dulu diciptakan oleh Allah untuk siap-siap. Trompetnya itu dipegang sampai sekarang begini itu. Ya, mungkin kalau kita melihat ya bisa nangis, bisa gelak ya. Ya Rab, terus-terusan manuk trompet melulu. Mungkin seperti itu kalau melihat ya. Tapi karena gak ada nafsu, taat selalu ya. Jadi tidak ada capek, nggak tidur. Yang mau tidur itu karena ada nafsu, mau makan istirahat, setelah makan kenyang, ketondu, itu karena nafsu. Malaikat gak punya nafsu dah. Ya tak terobi ini ya tak terobi, tak terongakan, nggak ada nafsu. Ya, akhirnya begitu diperintahkan untuk meniup, siap-siap untuk meniup, ya tidak ada capeknya sampai sekarang sudah ya. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Karena malaikat gak punya nafsu, ya wajarlah taat kepada Allah dan tidak pernah ingkar, tidak pernah jahat, tidak pernah menyalahi aturan Allah karena tidak punya nafsu. Kalau kita manusia lengkap dengan nafsunya, wajar kalau melanggar, wajar kalau umpama nanti ada yang begini. Apalagi manusia itu sifatnya lupa, keliru. Nggak bisa ditiru kalau malaikat ya. Jadi kalau ada orang selalu berbuat baik terus gak pernah salah, itu malaikat, itu gak ada ceritanya ya. Orang gak pernah salah itu gak ada ya. Sampai wali pun gak pernah. Karena orang wali gak maksum ya. Ulama gak maksum. Kalau kita mendengar ulama salah ya biasa, karena ulama. Apalagi hal perbedaan pendapat biasa, Imam Syafi'i, Imam Malik,
Imam Hanafi dulu beda pendapat itu biasa, tapi nggak sampai bertengkar ya, nggak sampai tak ngojain curut-curut itu ya. Curut kamu kalau tidak kunut. Imam Syafi'i kan ngajari kunut, Imam Malik tidak, ya tidak. Kemudian Imam Malik misalnya, bagi kalian orang Islam yang kunut curut, Malik kapan kamu menentang saya? Ya. Gak seperti itu dah ya. Karena gak sama dibilang curut-curut. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Wa man asdaqu. Wa man utawi sapane wong. Wa man iku sopo atau utawi sopo iku asdaqu luwih benar. Iku asdaqu luwih benar. Minallahi saking Allah apane hadisan beritani atau pembicaraani, perkataani. Jadi kabar dari Allah bahwa kalian akan digiring, akan dikumpulkan besok di hari kiamat, dan itu terjadi, pasti terjadi, itu merupakan kabar dari Allah. Lalu siapa? Adakah seseorang yang lebih benar perkataannya daripada Allah itu? Ya, kalau kalian nggak percaya dengan kata-kata Allah, kalian mau ngikuti siapa? Siapa yang paling benar beritanya daripada berita dari Allah? Wa man asdaqu minallahi hadisa, ini yang disebut dengan kalimat ini ya. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang kalian ikuti? Siapa yang paling benar kata-katanya selain kata-kata dari Allah ini? La yajma'annakum, pasti jamaah itu kumpul ya. Ijtama'ah, contohnya ijtama'ah, beda kata jam'iyah beda ya, jami'ah beda, kemudian jamaah beda ya. Kalau jamaah ya kumpulan, jamaah bersama, jamaah namanya. Kalau jami'ah kampus, jami'ah Zainul Hasan Genggong, jami'ah kampus ya. Kalau jamiyah organisasi, intinya perkumpulan semua ya, perkumpulan semua. Itu lagi ijtama'al far'u wal usulu, itu kan ya. Inki lazurtum bima rajatum ya akramal khalqi manakulu ya akramal khalqi manakulu kulu rajana Kulu apa? Kulu roja'na bikulli khairin wajtama al-far'u wal usulu. Wajtama al-far'u wal usulu itu artinya telah berkumpul keilmuan secara nasab, keturunanku kata Rasulullah telah berkumpul yang secara nasab dan secara keilmuan. Ada yang diakui oleh Nabi bukan hanya karena nasab, ilmu juga di far'u itu namanya ya. Jadi itu suatu saat, itu ceritanya ya, kalian kan cuma melakukan saja, ceritanya kan nggak tahu. Itu ingkila zurtum bimana kulu, kalau bima rojatum, kalau ditanya kalian sudah berziarah kepada Rasulullah, apa oleh kalian ziarah kepada Rasulullah itu dulu ada ya, kumpulan habaib ulama, terus orang-orang alim itu berdialog, saya ini apakah diakui oleh Rasulullah sebagai zuriyahnya? Yang lainnya juga seperti itu, secara nasab, secara ilmu. Akhirnya masing-masing ini istiharoh ya, ingin diakui sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mimpi semuanya ya, sebetulnya wali semua ya, mimpi bareng-bareng, mimpi semuanya. Nah, dirawuhi oleh Rasulullah dalam mimpi itu kumpul semuanya yang keturunan secara nasab dan secara ilmu, kumpul semuanya. Hanya bertanya, kalau saya pulang ya Rasulullah, nanti pulang ke rumah kan ditanya apa dapatnya saya ini, saya memperoleh apa, oleh-oleh saya apa setelah saya berziarah ke panjenengan, pulangnya ditanya saya dapat apa. Kulu roja'na bikulli khairin, katakan bahwa kami pulang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu, dan telah berkumpul nasab keturunan saya yang secara nasab dan secara